Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariski Budiarto dengan NIM 10524182 dari kelas IS 4. Dan perkenalkan, nama saya Khalifatullah Falal Kausar dengan NIM 105241174 dari kelas IS 4. Di sini kami berdua akan membahas topik 1, yaitu automasi dan dampaknya pada tenaga kerja. Saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu apakah automasi dalam sektor industri dan manufaktur lebih banyak memberikan manfaat atau justru menyebabkan dampak negatif pada masyarakat. Dan di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Bagaimana seharusnya pemerintah dan perusahaan mengatasi masalah pengangguran akibat automasi. Dan juga saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi era automasi? Haruskah kurikulum diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariski Budiarto dari kelas IS 4 dengan NIM 10524182. Di sini saya akan membahas topik tentang automasi dan dampak pada tenaga kerja. Saya akan menjawab soal nomor 1. Di sini ada 3 soal dan saya akan menjawab soal nomor 1. Pertanyaannya adalah, apakah automasi dalam sektor industri dan manufaktur lebih banyak memberikan manfaat atau justru menyebabkan dampak negatif pada masyarakat? Jadi automasi memberikan 2 dampak, namun manfaatnya cenderung lebih besar jika dikelola dengan baik. Saya sebutkan di sini ada beberapa contoh manfaat dari automasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan kerja dengan menggantikan pekerjaan berbahaya. Yang keempat, menurunkan biaya produksi yang dapat menguntungkan konsumen, meningkatkan kualitas dan konsistensi produk. Dampak negatif dari automasi adalah pengurangan tenaga kerja di sektor tradisional, kesenjangan digital dan ekonomi, serta tekanan psikologis pada pekerja yang kehilangan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Khalifatullah Falal Kausar dari kelas IS 4. NIM saya 105241174. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana seharusnya pemerintah dan perusahaan mengatasi masalah pengangguran akibat automasi? Jawabannya, pertama, solusi dari pemerintah membuat program pelatihan ulang reskilling untuk pekerja yang terdampak, memberikan insentif pada perusahaan yang membuka lapangan kerja baru, memperkuat sistem jaminan sosial, mengembangkan program pendidikan vokasi berbasis teknologi, membuat kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Kedua, solusi dari perusahaan. Pertama, melakukan automasi secara bertahap. Kedua, memberikan pelatihan kepada karyawan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Lalu ketiga, menciptakan posisi kerja baru yang sesuai era digital. Dan yang keempat, mengalokasikan dana untuk pengembangan SDM. Dan yang kelima, berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk program magang. 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Apa peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi era automasi? Haruskah kurikulum diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi? Dan jawabannya iya. Kurikulum harus diperbarui dengan, pertama, peran pendidikan. Peran pendidikan mengajarkan keterampilan digital dasar sejak dini, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, melatih soft skill seperti adaptabilitas dan kreativitas, dan memperkenalkan konsep pembelajaran seumur hidup, memberikan pemahaman tentang teknologi terkini. Kedua, pembaruan kurikulum yang diperlukan, integrasi mata pelajaran teknologi dan coding, penekanan pada STEM, Science, Teknologi, Engineering,
Mathematics, penambahan materi tentang AI dan otomasi, pengembangan program magang industri, peningkatan praktik berbasis teknologi. Berikut adalah 3 pertanyaan yang telah kami jawab, dan di sini saya akan menambahkan kesimpulan dari pertanyaan tersebut. Jadi kesimpulannya, menghadapi era otomasi membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, pemerintah, industri, dan sektor pendidikan. Dengan persiapan yang tepat, tantangan otomasi dapat diubah menjadi peluang untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Sekian video penjelasan dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.